Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami umat kepunyaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat dalam sepanjang hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bagian A. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Demikian firman Tuhan buat kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai macam tahyul yang berkembang dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat dan dipercayai oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang juga terpengaruh dan percaya pada tahyul dan terlibat aktif dalam praktek-praktek kuasa kegelapan ini. Bapak Ibu Saudara, tahyul adalah suatu kepercayaan yang tidak berdasarkan akal sehat dan juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Sumber kepercayaan akan tahyul bisa berasal dari ajaran nenek moyang, ajaran turun-temurun, petuah-petuah yang diturunkan dari leluhur, adat istiadat masyarakat setempat, atau langsung dari roh-roh penyesat. Bapak Ibu Saudara, contoh tahyul, misalnya rumah yang berada di posisi tusuk sate tidak akan membawa keberuntungan. Menanam pohon pepaya di depan rumah akan seret jodoh bagi orang tua yang punya anak gadis. Pada foto bertiga yang tengah pasti akan terpisah jauh atau cepat mati dan sebagainya. Itulah tahyul, cerita-cerita yang tidak berdasar, cerita-cerita nenek moyang yang penuh dengan aroma mistis, padahal itu hanyalah tahyul. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara, percaya kepada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang diyakini akan mendatangkan keberhasilan, akan mendatangkan kesuksesan, akan mendatangkan keberuntungan. Padahal dalam iman Kristen, semua hari adalah baik dan Tuhan menciptakan hari-hari untuk kebaikan kita semua. Sebagaimana dalam Galatia pasal 4 ayat ke-10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Orang yang mempercayai tahyul pada akhirnya akan terus dihantui dan diintimidasi rasa takut yang tidak ada alasan.
takut sial, takut mati, takut seret rezekinya, dan lain-lain. Ketakutan yang disebabkan karena mempercayai tahyul adalah pertanda bahwa orang sudah masuk dalam penjara perangkap jebakan iblis yang adalah bapa segala pendusta. Padahal Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang masih percaya tahyul sama artinya berkompromi dengan kuasa kegelapan. Rasul Paulus memperingatkan kita untuk menjauhi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Percaya tahyul berarti melakukan perzinahan rohani. Itu adalah kebencian Tuhan. Dalam kekristenan tidak ada istilah percaya setengah-setengah kepada Tuhan atau suam-suam kuku. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, mari kita bertekad untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap, yang berkaitan dengan tahyul-tahyul, dongeng-dongeng yang penuh dengan aroma mistis. Mari kita perlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan dan membiarkan kebenaran firman Tuhan itu menguasai kita, menuntun kita, memimpin kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk berkemenangan mengatasi berbagai hal-hal yang dipercayai sebagai tahyul oleh dunia ini. Dan biarlah kita menjadi teladan, menjadi contoh iman yang sungguh kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita. Tuhan berkati dan salam untuk kita semua. Amin.